tahun ke depan kita lebih ada peningkatan lagi, sehingga kita berharap di sini ke depan betul-betul dari kemajuan warga yang signifikan daripada tahun sebelumnya. Untuk target kita sendiri apa Pak Haji di tahun depan Pak Haji? Tahun ini di usia Tahun ini yang pasti itu kita mau menggali potensi-potensi yang akan dinamis. Nah, ketika setelah tergali semua dua dinamis itu potensi yang ada, kita akan mulai bergerak untuk membangun, untuk menggali potensi itu. Tentu kita harus menentukan, dan ketiga kita akan ada hilirisasi di sini. Semua hasil petani kita akan ada hilirisasi, sehingga akan menambah nilai daripada harga jual. Ya, cukup ya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabibur yang terhormat Gubernur Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Ibu Binati Bintang SS MIP. Yang kami hormati Bupati Tagamus, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MA.MH. Yang kami hormati Wakil Bupati Tagamus, Bapak Agus Sumanto, beserta Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Tagamus, Ibu Yeni Ferawati Agus. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tagamus, Bapak Endraga Putra Hakim beserta Ibu. Yang kami hormati Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Tagamus, Bapak Irwandi Suralaga SAG beserta Ibu. Yang kami hormati Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Tagamus, Bapak Bojamin beserta Ibu. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Tagamus. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Tagamus atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Tagamus. Yang kami hormati Kepala Lembaga atau Instansi Vertikal se-Kabupaten Tagamus. Yang kami hormati Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Tagamus. Yang kami hormati jajaran pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tagamus. Yang kami hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, yang mohon maaf apabila tidak dapat disebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji, segala syukur semoga senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini Jumat 27 Maret 2026 di ruang sidang DPRD Kabupaten Tagamus akan berlangsung rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tagamus dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-29 Kabupaten Tagamus tahun 2026. Bangsa dan tanah
salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun sebelum rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tanggamus ini dimulai, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik serta membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin. Kami ucapkan pula terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam rapat paripurna istimewa memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanggamus yang ke-29 tahun 2026. Semoga kebersamaan ini dapat senantiasa saling mempererat tali silaturahmi dan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Gubernur Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ibu Winardi Bintang. Yang kami hormati Saudara Bupati Tanggamus. Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Tanggamus. Yang kami hormati Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Lampung. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus, Bapak Kajari, Bapak Kapolres, dan Bapak Dadin ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli bupati, tim ahli DPRD. Yang kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Tanggamus, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian, Camat, Abdesi Kabupaten Tanggamus, dan Apexi Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kebudayaan, LSM, insan pers, para undangan dan hadirin peserta rapat paripurna istimewa yang berbahagia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa persidangan 2 tahun sidang 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanggamus ke-29 tahun 2026. Dengan ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kami membacakan sambutan Bapak Gubernur, perkenankan kami menyampaikan salam takziah dari Bapak Gubernur dan tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, dan beliau menugaskan kami untuk mewakili beliau untuk menyampaikan sambutan Bapak Gubernur secara lengkap sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang saya hormati Bapak Bupati Tanggamus dan Bapak Wakil Bupati Tanggamus beserta Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD beserta Wakil Ketua IKADA dan juga para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus beserta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus serta Kepala Instansi Vertikal dan para tokoh agama
tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan pimpinan partai politik beserta pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan serta undangan hadirin yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanggamus ke-29 tahun 2026 dalam suasana penuh kebersamaan, kebanggaan, dan semangat untuk terus maju. Masih dalam suasana hangat pasca Ramadan dan bulan Syawal yang penuh berkah, izinkan saya atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bisa maju, mandiri, dan warganya hidup lebih sejahtera. Di usia sekarang, Tanggamus sudah semakin dewasa. Tinggal bagaimana kita melangkah lebih cepat dan lebih kompak. Kita tentu bersyukur karena banyak perubahan yang sudah kita rasakan. Jalan-jalan infrastruktur semakin baik, sektor pertanian dan perikanan terus berkembang, pariwisata mulai dikenal luas, dan kualitas sumber daya manusia terus kita tingkatkan. Tanggamus memiliki banyak potensi alam yang dapat dikembangkan, dari pantai yang indah sampai pegunungan yang sejuk. Semua ini adalah kekuatan yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut kita syukuri. Dan yang paling penting adalah bagaimana memanfaatkannya dan bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Jangan sampai yang maju hanya sebagian, sementara yang lain masih tertinggal. Ibarat panen besar, masa yang menikmati cuma beberapa orang, yang lain hanya lihat saja, melihat-lihat saja. Ini yang harus kita perbaiki bersama. Hari jadi ini jadi momen untuk kita jujur pada diri sendiri. Apakah pembangunan yang kita lakukan sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat? Apakah kita sudah siap menghadapi tantangan ke depan seperti kebutuhan ekonomi, ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting supaya kita tidak salah arah. Bapak Ibu yang kami muliakan, harus terus kita hidupkan, ditambah dengan ide-ide baru agar kita bisa terus maju. Pemerintah Provinsi Lampung juga terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Tanggamus, mulai memperbaiki konektivitas wilayah, mengembangkan sektor unggulan, sampai meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena kita yakin kalau Tanggamus maju, Lampung juga akan maju. Saya juga mengajak seluruh masyarakat Tanggamus untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, jaga kebersamaan, jaga budaya dan kearifan lokal kita, dan yang tidak kalah penting, tetap optimis. Dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersama, saya yakin Tanggamus bisa menjadi daerah yang lebih maju, lebih sejahtera, dan semakin membanggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan pantun. Ini pantun dari Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian. Semik tempoyak di atas meja. Cita rasa Lampung tiada duanya. Selamat ulang tahun Tanggamus tercinta. Insya Allah bisa menuju Lampung maju bersama. Akhir kata, semoga Kabupaten Tanggamus semakin maju, masyarakat semakin sejahtera, dan kita semua bisa melangkah bersama ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu, nama budaya, salam kebajikan. Tanpur.
Kesempatan ini diwakili oleh Kepala Biro Otonomi bersama Daerah Provinsi Lampung, Ibu Simati. Yang saya hormati Wakil Bupati dan para anggota Kopimda Kabupaten Tenggamus yang hadir di kesempatan ini. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tenggamus masa jabatan 2004 dan 2009. Tokoh pendiri yang berkesempatan hadir yang saya hormati, Sekretaris Daerah, para ahli, para staf ahli Bupati, asisten, para kepala OPD, kepala instansi pertigaan camat, pimpinan partai politik, pimpinan perusahaan, BUMN, BUMD, Kabupaten yang saya hormati, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tenggamus atau yang mewakili, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, insan pers dan unsur ormas Kabupaten Tenggamus yang hadir. Yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengulangi rasa hormat saya pada kesempatan ini. Pada hadirin yang saya banggakan, puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat limpahan rahmat dan kurnianya. Kita dapat hadir di gedung Dewan yang terhormat ini pada rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-29 Kabupaten Tenggamus tahun 2026. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir kelak. Amin. Mengawali sambutan ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Tenggamus mengucapkan dirgahayu Provinsi Lampung yang pada tanggal 14 Maret 2025 lalu telah merayakan ulang tahun yang ke-6. Semoga Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Bapak Rahmat Bujani Gausal akan semakin maju dan berkembang. Amin. Sinergi dan koordinasi antara Provinsi Lampung dan Kabupaten Tenggamus selalu terjaga. Terbukti dengan pembangunan infrastruktur, pendukung konektivitas dan suasana pangan menjadi perhatian serius untuk pemerintah Provinsi Lampung yang banyak bersentuhan langsung dengan Kabupaten Tenggamus. Untuk itu saya atas nama pemerintah Kabupaten Tenggamus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lampung yang begitu cerdas, sehat, dan ikhlas membantu Kabupaten Tenggamus, terutama untuk infrastruktur. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya selaku kepala daerah dan sebagai pribadi saya mengucapkan dirgahayu Kabupaten Tenggamus kepada seluruh warga, tokoh dan masyarakat se-Kabupaten Tenggamus pada momen ulang tahun ke-29 Kabupaten Tenggamus. Perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik pimpinan anggota Dewan yang terhormat, tokoh pendiri, aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, alim ulama, cendekiawan, pengusaha serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi terhadap pembangunan serta terciptanya suasana kondusif di bumi Begawi Jejama Kabupaten Tenggamus ini. Dalam suasana aman, damai, tentram, kita dapat melaksanakan tahapan pembangunan daerah berkonsep serta terukur dan berhasil guna. Para hadirin yang saya hormati, tema peringatan Hari Jadi Kabupaten Tenggamus yang ke-29 adalah dengan semangat kerja jalan lurus kita wujudkan Tenggamus yang maju dan sejahtera. Sedangkan prestasi Kabupaten Tenggamus dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini sangatlah membanggakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penghargaan yang diterima dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan berbagai kriteria dan kategori. Di antaranya, 1. Kabupaten Tenggamus menjadi juara umum lomba MTQ seluruh Provinsi Lampung tahun 2025. Lalu, Kabupaten Tenggamus sangat inovatif pada lomba inovatif Government World oleh Kemendagri. Penghargaan inovasi membangun negeri tahun 2025 dari TV nasional yaitu TV One.
Pembina Desa Sejahtera tahun 2005 yang dinyatakan oleh Metro TV, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,52% dari 4,1% di tahun 2024. PDRB per kapita naik menjadi 33,5 juta rupiah dari 31,62 juta rupiah. Angka kemiskinan menurun menjadi 10,1% dari 10,8%. Di tahun 2006 ini kita upayakan angka kemiskinan dapat turun di bawah 10%. Dan prestasi serta capaian lainnya, keberhasilan prestasi ini merupakan buah dari kerja keras dan kerja nyata dari seluruh komponen warga masyarakat, termasuk para anggota DPRD, Forkopimda, ASN, TNI Polri, partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, pemudi dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih atas dedikasi dari jajaran OPD dalam raya prestasi ini. Namun tentu prestasi bukanlah semata-mata tujuan utama, karena tujuan utama terpenting adalah mewujudkan masyarakat Tenggarus yang lebih sejahtera, adil dan merata. Bukan sekedar konsep dan ucapan, tapi dirasakan oleh masyarakat kita. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini saya mengawali tahun kedua di masa jabatan saya sebagai Bupati Tenggarus masa bakti 2005-2030. Bagi saya tahun pertama adalah tahun membangun fondasi yang kuat, agar di tahun-tahun berikutnya kita dapat berlari lebih cepat. Jika tahun pertama adalah konsolidasi dan penataan, maka tahun kedua ini harus menjadi tahun akselerasi dari hasil nyata yang lebih terasa oleh masyarakat. Pembangunan tidak cukup dinilai dari apa yang sudah kita lakukan, tapi masalah apa yang berhasil kita selesaikan. Kabupaten Tenggarus masih menghadapi sejumlah persoalan strategis yang tidak bisa diabaikan. Pertama, kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan dan infrastruktur yang masih kurang dan perlu perbaikan. Akses dan mutu layanan pendidikan belum sepenuhnya merata. Di sektor kesehatan, stunting, kualitas gizi dan pelayanan dasar masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Dalam beberapa kesempatan saya bicara kepada jajaran saya. Pertanyaannya bukan lagi apa masalahnya, tetapi apa solusi konkret yang dilakukan masing-masing perangkat daerah. Dinas pendidikan tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dinas sosial, dinas PMD, dan kecamatan. Penanganan stunting tidak bisa hanya menjadi urusan dinas kesehatan tanpa keterlibatan TPPKK, pemerintah, OPD terkait lainnya. Kedua, pertumbuhan ekonomi daerah kita masih perlu didorong lebih kuat. Struktur ekonomi kita masih bertumbuh pada sektor primer dengan nilai tambah yang terbatas. Produk pertanian, perkebunan dan perikanan kita banyak dijual dalam bentuk mentah, bayangkan kita banyak yang belum naik kelas. Saya minta dinas terkait tidak hanya membuat program rutin, tapi menyusul terjadi hilirisasi yang jelas dan konkret. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, Pak Dewan, anggota Dewan yang terhormat, tidak pernah akan ada peredaran uang, tidak akan pernah perputaran uang di Kabupaten ini kalau tidak ada transaksi hasil komoditi pertanian. Tidak pernah akan produktif petani tanpa ada campur tangan pemerintah terhadap petani. Oleh karenanya ke depan ini selalu saya sampaikan bahwa kita akan tingkatkan penghasilan kita, potensi yang ada di wilayah kita, pertanian, perikanan, wisata. Ini perlu kita kerjasama, sama-sama kita menggali potensi-potensi ini. Insya Allah, kalau ini sudah tergali, maka PAD kita akan meningkat, rakyat kita akan sejahtera. Itu pasti. Jadi selama ini, kenyataannya pemerintah belum ada perhatian dengan petani. Oleh karenanya, ke depan, mari saya ajak bersama anggota Dewan yang terhormat, mari dukung, eksekutif, legislatif dukung, bagaimana cara kita untuk mengangkat harkat martabat
petani supaya petani semangat dan kita dorong supaya mereka produktif. Itu. Saya minta dinas terkait hanya membuat program rutin. Jadi dinas-dinas terkait harus betul-betul berusaha bagaimana menginisiasi. Bagaimana cara pendekatan dengan petani, bagaimana cara pendekatan dengan instansi terkait di pusat. Karena kita tidak mungkin kita berbuat apa-apa sekarang karena PHD kita sangat kecil. Satu-satunya kita masih ketergantungan kita dengan pusat. Dan pusat itu akan bertanggung jawab untuk daerah. Apabila kita memang pendekatan kita, personal waktu kita jalankan kepada itu. Buktinya selama ini sudah berjalan ini bahwa infrastruktur sudah mulai jalan. Itu bantuan dari provinsi, bantuan dari pusat. Tidak akan pernah itu terpikirkan oleh provinsi, oleh pusat apabila kita memang tidak menyatakan bahwa kita memang perlu bantuan. Toh tahun-tahun sebelumnya kita tidak pernah ada bantuan yang seperti itu. Sekarang sudah banyak bantuan itu. Jadi artinya kepada OPD terkait saya minta proaktif. Dan OPD terkait harus mengerti persis bagaimana tentang filosofi daripada tupoksinya. Sehingga dia paham betul apa yang harus dikerjakan, paham betul apa yang harus ditinggalkan. Jangan hanya sekedar menjalankan tugas ini yang terdahulu begini, kita begini. Saya minta itu. Dan saya mohon bimbingan dari anggota Dewan yang terhormat supaya bisa memperkenalkan itu dan kita bisa selaras sejalan dengan antara legislatif dan eksekutif. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya minta dinas terkait tidak hanya membuat program rutin, tapi menyusun strategi hilirisasi yang jelas dan konkret. Aksinya. Pimpinan dan anggota DPD yang terhormat, pada momen ulang tahun Bupati Tenggamus ini saya minta kepada semua pihak untuk menggunakan lambang atau logo daerah kita sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 1997. Ini dilakukan agar identitas Tenggamus tetap jelas dan seragam. Pemerintah Kabupaten Tenggamus ingin menertibkan kesimpang siuran tentang logo kabupaten yang selama ini bermacam-macam dan berbagai versi, baik yang digunakan oleh pemerintah maupun instansi lainnya, baik swasta dan masyarakat dengan berbagai versi logo. Untuk itu saya mengimbau kepada seluruh instansi dan organisasi, mari kita pedomi lambang sesuai dengan apa yang telah diperdakan sejak lahirnya Kabupaten Tenggamus tahun 1997. Kimak Ham siapa lagi, Kimak Ganta kapan lagi. Sebelum mengakhiri sampai ini, saya mengajak seluruh komponen penyelenggara dan masyarakat menjadi peringatan Hari Jadi Kabupaten Tenggamus sebagai momentum untuk mengevaluasi, memperbaiki diri serta menetapkan kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan membangun Kabupaten Tenggamus ini. Sekali lagi saya tekankan, 27 tahun kita, 29 ya. Kita memperingati ini, mari kita manfaatkan ini supaya kita mengevaluasi, mengintrospeksi sejauh mana prestasi yang sudah kita capai dan apa yang ingin kita capai. Saya minta kita betul-betul bisa bekerjasama antara legislatif dan eksekutif, bisa betul-betul bersama mengarahkan. Kita minta tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan harus ada perubahan di Kabupaten Tenggamus. Pekerjaan rumah kita masih banyak. Pembangunan infrastruktur, pemerataan kesehatan, kualitas pendidikan, serta peningkatan ekonomi masyarakat menjadi hal yang utama. Ini saya bertekad sebagai kepala daerah mau mengajak kerjasama antara legislatif supaya paling penting yang kita utamakan pertama kesehatan. Alhamdulillah kesehatan kita sudah berjuang, kita proaktif kepada pusat, kita dibantu membuat rumah sakit baru ada nanti di Talampada. Lalu infrastruktur kemarin seperti dijelaskan oleh Wakil Gubernur
bahwa tahun ini kita mendapat bantuan infrastruktur sebanyak 87 miliar. Yang kemarin, tahun kemarin 51 miliar dan belum pusat. Dan oleh karenanya tadi kita ada evaluasi, rapat kedepan evaluasi untuk peringati hari ini tentang KPD-PD terkait. Tadi saya minta supaya masing-masing ada tugas evaluasi, tugas dan mereka harus proaktif karena kita tidak ada apa asli daerah kita yang bisa mendukung rencana pembangunan kita kecuali kita minta kepada pusat, minta kepada provinsi. Masing-masing OPD saya sudah instruksikan supaya mereka proaktif untuk itu. Dan pihak legislatif supaya tahu, saya kasih waktu 6 bulan saya akan evaluasi kerjaan eksekutif yang memang itu harus berhasil. Dengan kebersamaan dan kerja keras serta dukungan partisipasi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Tenggarus, insya Allah saya yakin, percaya hambatan dan kendala yang terjadi dalam proses membangun akan dapat kita atasi bersama. Terakhir, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Tenggarus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat Kabupaten Tenggarus yang telah melaksanakan sidang paripurna istimewa ini. Dirgahayu Kabupaten Tenggarus dan Dirgahayu Provinsi Lampung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna istimewa ini saya tutup. Ibu, sebelum saya akhiri dengan salam, saya mau bayar utang juga, utang panjang bersih. Malu juga saya kerjakan kalau menjalankan komandan di dalam kawan. What gak? Tanggamus kota yang tercinta, wisata alam yang indah sekali. Hari ulang tahun kita syukuri dengan doa dan harapan yang tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.